Anda kembali di Sindo Sore pemirsa. Pemilih Jokowi Ma'ruf Amin mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari hasil survei indikator politik, tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 49,3%. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat keterpilihan calon presiden di Pilpres 2024. Dari hasil survei indikator politik yang dirilis 23 Juli 2023, elektabilitas dua bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Namun, dari hasil survei terbarunya, Ganjar Pranowo unggul di basis pendukung Jokowi. Ganjar memperoleh elektabilitas 49,3%, disusul Prabowo Subianto 28,5%, sementara Anies Baswedan 14%. Tetapi saat itu pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf tidak lantas lari ke yang lain. Kebanyakan saat itu adalah TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Nah, ketika akhirnya Ganjar dapat tiket dari PDI Perjuangan, basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf mulai pulih lagi. Sementara dalam simulasi 5 nama yang paling pantas sebagai calon wakil presiden, Erick Thohir memiliki tingkat keterpilihan 22,9%. Disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di posisi 3. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi 4 dan Hovifah Indar Parawansa berada di posisi 5 dengan tingkat keterpilihan 9,8%. Survei indikator politik Indonesia ini melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dengan toleransi kesalahan 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, nama bakal calon pendamping Ganjar Pranowo sebagai cawapres semakin mengerucut. Dari 10 nama yang sebelumnya diumumkan, saat ini telah ada 5 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar sebagai bakal cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 10 nama cawapres yang berpotensial mendampingi Ganjar telah mengerucut menjadi 5 nama. Kelima nama tersebut adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, dan Caimin. 5 nama yang disebut oleh Puan muncul berdasarkan 10 nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sempat diumumkan saat Rakernas PDI Perjuangan bulan lalu. Sandiaga, Erick, Andika, AHY, Caimin. Akan ada nama lagi? Baru jalan ke Semenjak apa? Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Puan juga berharap PKB juga akan merapat mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024. Hal itu diungkapkan Puan saat acara puncak peringatan 25 tahun PKB. Hubungan PDI Perjuangan dan PKB terjalin selama 20 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji iNews melaporkan. Ya, mendekati waktu pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024, kandidat Bacawa Pres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Dari 10 nama kandidat, PDIP mengeliminasi 5 nama. Menariknya, nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru hilang dari radar. Meski dalam beberapa survei, keduanya memiliki elektabilitas yang cukup baik. Sedangkan ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini lekat dengan Anies Baswedan, dan juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang santer dikabarkan akan menjadi ketua tim ses Ganjar untuk Pilpres 2024 masuk dalam 5 besar kandidat. Lalu bagaimana peluang 5 kandidat bakal pendamping Ganjar Pranowo ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Seknas Jokowi, ada Pak Rambun Cayo, dan juga peneliti indikator politik ada Pak Kennedy Muslim. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Sore, terima kasih. Baik, saya ingin ke Pak Kennedy terlebih dahulu. Pak Kennedy, dari 5 nama yang mengerucut ini ada AHY, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Caimin, dan juga Andika Perkasa. Kalau menurut Anda, nama yang mana yang paling moncer jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di pemilu 2024? Ya, jadi di rilis indikator yang kita rilis hari Minggu kemarin, memang ada pertanyaan terkait siapa cawapres yang paling pantas menurut persepsi publik gitu ya.
Dan dari hasil data yang kita rilis kemarin, memang nama Pak Erick Thohir selama 2 bulan belakangan momentumnya terus melaju gitu. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari prestasi Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI ya, yang ternyata punya efek samping secara elektoral. Prestasinya sebagai Ketua PSSI juga tertular ke angka elektabilitas Pak Erick sebagai cawapres gitu. Dan dari 5 nama cawapres yang disebutkan oleh Ibu Puan Maharani kemarin, memang nama Pak Erick dan Pak Sandi masih berada di posisi 1 dan 2 ya, disusul dengan nama Pak AHY, terus juga Pak Andika masih jauh di bawah, hanya 2,8%, kemudian Caimin hanya 0,8%. Tapi memang menarik yang saya perhatikan dari 5 nama yang disebutkan kemarin itu, ada 2 hal gitu. Satu, tersingkirnya nama Ridwan Kamil gitu dari list bacawa pres. Padahal kalau kita lihat secara elektoral, Pak Ridwan Kamil ini punya modal yang komplementer ya kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar, karena Pak Ganjar seperti kita tahu punya basis di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memang ia butuh mencari wakil yang bisa menambal kekurangannya di Jawa Barat, Banten, dan memang Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat tentu bisa menambal kebutuhan elektoral tersebut dari segi teritorial gitu ya. Namun kita juga melakukan berbagai simulasi dari pasangan capres dan cawapres, dan hasilnya memang Pak Ganjar paling kompetitif jika dipasangkan dengan Erick Thohir gitu. Kedua dengan Sandiaga Uno. Meskipun ketika dipasangkan dengan Pak Ganjar dengan Sandi Uno, ketika disimulasikan bertarung melawan Pak Prabowo dan Pak Erick, ini sangat ketat gitu, hanya 0, di bawah 1% gitu selisihnya gitu. Jadi kesimpulannya mungkin saat ini dari 5 nama bacawapres yang ada, Pak Erick Thohir yang paling kompetitif untuk dipasangkan dengan Ganjar gitu, berdasarkan data survei yang kita rilis hari Minggu kemarin. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, ada Pak Yusuf Lakaseng yang baru saja bergabung. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Halo Pak Yusuf. Selamat sore Mbak. Ya, baik. Selamat sore. Baik. Saya ingin ke Pak Kennedy kembali. Pak Kennedy, apa keunggulan dari nama Erick Thohir yang tadi menurut Anda paling unggul di antara 4 nama lainnya yang masuk ke dalam radar calon cawapres pendamping Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita lihat berdasarkan analisa kelompok generasi, baik itu Gen Z, milenial, Gen X maupun baby boomers, memang Pak Erick kita lihat ada keunggulan di pemilih muda gitu, atau yang berusia di bawah 42 tahun, yang kita kategorikan di pemilih generasi Gen Z dan juga milenial gitu. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari jabatannya terakhir sebagai Ketum PSSI, di mana penggemar sepak bola mungkin juga mayoritas anak muda gitu di tanah air ini gitu. Jadi memang kita melihat ada peningkatan dan juga dominasi Pak Erick di kalangan pemilih muda gitu, di generasi Z dan generasi milenial. Baik. Saya ingin ke Pak Rambun Cayo, Ketua Umum Seknas Jokowi. Pak Rambun, kalau menurut Anda, mengapa nama besar seperti Mahfud MD dan juga Ridwan Kamil bisa terlempar dari bursa nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo? Ya, sebelumnya terima kasih udah mengundang kami di sini. Jadi kalau menurut kita sih memang ini kan pertarungan mengenai popularitas ya sekarang, untuk meraup suara dalam proses pemenangan ini. Nah, tapi di sisi lain kan juga memang sudah ada pertimbangan dari partai koalisi yang berkaitan juga dengan relasi-relasi politik di antara partai politik yang akan bergabung di dalam koalisi-koalisi yang akan muncul dari tim-tim pemenangan calon presiden ini gitu. Jadi memang saya sendiri nggak begitu clear tadi, mungkin Mas Kennedy tadi udah menjelaskan dengan cukup, karena memang itu bidangnya beliau ya, memaham bagaimana itu terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Saya rasa di balik itu memang ada proses-proses politik yang mungkin juga kalkulasi politik di antara
partai untuk melihat, karena ini kan juga bagaimanapun soal capres cawapres ini berkaitan dengan soal partai politik gitu. Jadi kami yang relawan misalnya kita hanya bisa ikut aja gitu ya. Buat kami Mas Jokowi dan juga teman-teman relawan pendukung Ganjar Pranowo itu nggak terlalu penting sebenarnya bagi kami siapa yang akan jadi cawapres. Buat kami yang penting adalah cawapresnya adalah Ganjar. Baik, Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Pak Yusuf, dari 5 nama yang mengerucut, mana yang paling cocok dengan Partai Perindo untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Ya, sebelumnya kami dari Perindo mengusulkan kader sendiri ya, Tuan Guru Pajang ketika itu. Tapi nampaknya belum masuk di survei ya, dan itu nggak ada masalah. Nah, ini kita diskusikan kembali soal cawapres ini karena Ibu Puan yang menyampaikan kemarin bahwa dari 10 nama mengerucut 5 nama ya. Dan nama itu ada Pak Erik, ada Sandiaga, ada mantan Panglima Andika ya, kemudian ada AHY dan ada Caimin ya. Nah, kalau kita melihat momentum ketika U20 Piala Dunia itu gagal di Indonesia, itulah saat dimana kecewaan terhadap Ganjar itu terjadi, sehingga terjadi penurunan dukungan di survei pasca tidak jadinya Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, kalau dilihat dari momentum itu, maka menurut saya sih cawapresnya yang pas adalah orang yang lagi disenangi para penggemar bola, dan itu adalah Erick Thohir ya. Kira-kira Erick Thohir bisa lah dipakai untuk menyembuhkan luka bagi penggemar bola yang kecewa dengan gagalnya Indonesia jadi tuan rumah U20 itu. Karena setelah itu Erick Thohir ternyata dianggap mampu menghadirkan kembali Piala Dunia walaupun usianya beda, U17 dan yang akan digelar pada November nanti. Jadi Erick Thohir menurut saya bisa jadi satu momentum untuk memulihkan ya dukungan para Gen Z, milenial yang kecewa karena gagalnya U20. Bisa juga melirik Sandiaga Uno misalnya, karena Sandiaga Uno biar bagaimana pernah berpasangan dengan Prabowo pada pemilu 2019 kemarin. Dari peta yang ada sekarang kan sepertinya yang menguat terus itu adalah Ganjar dan Prabowo ya. Bisa diprediksi kemungkinan mereka yang akan melaju ke putaran kedua jika pemilunya 3 pasangan bersama Anies Baswedan juga. Dan Sandi sebagai pernah wakilnya Pak Prabowo tentunya juga punya cukup pengalaman ya, dan bisa dilihat untuk mungkin memecah suara Pak Prabowo seandainya putaran kedua adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Saya kira 2 figur itu sih yang dalam pikiran saya bisa ditimbang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Baik Pak Kennedy, dari 5 nama yang mengerucut ini, yang menarik ada nama Agus Harimurti Yudhoyono di sana. Meskipun kita tahu hubungan PDI Perjuangan dengan Demokrat tidak terlalu harmonis. Mengapa kemudian nama AHY bisa muncul? Apakah bisa moncer dengan menggabungkan 2 poros, ataukah nama AHY ini sebetulnya hanyalah pemanis saja begitu Pak Kennedy? Ya, yang bisa menjawab itu hanya Ibu Puan ya. Tapi menurut saya ini juga merupakan strategi yang tepat bagaimana Ibu Puan mencairkan ketegangan dari Partai Demokrat dan Partai PDIP selama ini ya. Sudah dari zaman Pak SBY, 2 partai ini selalu dipersepsikan maupun secara real kita tahu, mungkin sudah menjadi rahasia umum bagai air dan minyak gitu ya, 2 partai ini. Tapi Ibu Puan sudah berhasil mencairkan ketegangan antara kedua partai ini sehingga kemarin sudah sempat bertemu. Tapi saya juga melihat ini ada strategi di baliknya, bagaimana Ibu Puan sebagai Ketua Bapilu dalam Pilpres 2024 dari Partai PDIP juga mungkin sudah mulai mengkalkulasi apabila terjadi Pilpres putaran kedua gitu loh. Ketika terjadi Pilpres putaran kedua, PDIP tidak ada jalan lain bersama dengan koalisi yang sudah dibangun bersama P3 dan juga Perindo, tentu butuh meluaskan basis dukungan mereka gitu, tidak bisa hanya dengan kekuatan 3 partai koalisi awal ini. Oleh karena itu komunikasi-komunikasi yang dibangun dari sekarang, termasuk dengan ini yang terakhir menyebut nama AHY sebagai bacawa pres Ganjar,
entah itu gimmick atau apa, tapi itu merupakan strategi yang tepat untuk mencairkan suasana untuk strategi menghadapi putaran kedua gitu. Karena ketika memasuki putaran kedua, apabila Pilpres dihadapi 3 calon dan dengan situasi elektabilitas sekarang, kemungkinan besar Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang akan lolos ke putaran kedua. Oleh karena itu di putaran kedua butuh tentu saja gebrakan-gebrakan untuk mencairkan serta menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak itu, baik itu yang sekarang berada di kubu oposisi, karena suara dari pendukung pihak oposisi dalam hal ini pendukung Pak Anies Baswedan, siapapun pasangannya tentu akan sangat strategis gitu loh ketika sudah memasuki putaran kedua gitu. Baik Pak Rampun, dari 5 nama yang masuk radar PDI Perjuangan sebagai calon pendamping Ganjar juga ada nama Caimin di sana. Apakah nama Caimin ini juga patut dipertimbangkan terutama untuk menggaet suara Muslim terutama dari kalangan NU? Ya menurut saya sih semua nama ini kan punya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi punya ceruknya sendiri-sendiri bagi kepentingan Pilpres ini gitu. Jadi buat kami sih seandainya Caimin dengan PKB-nya bergabung di dalam koalisi ini akan menjadi poin sangat cukup penting ya untuk menjaga suara dan bahkan menambah suaranya dari Pak Ganjar gitu. Apakah kalau dari kekuatan real jelas ya PKB harus diperhitungkan. Tapi hasil survei mungkin agak cukup rendah gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi dari analisisnya Mas Kennedy ya gitu. Jadi menurut saya sih yang kita harus lihat ini adalah juga bukan hanya dari sisi agama ya, artinya kecenderungan politik agama, terutama kaum Muslim. Tapi yang kita juga harus lihat dan menurut saya ini sangat penting adalah yang dari tadi disebut-sebut adalah generasi Gen Z dan milenial yang cukup besar ceruknya di dalam proses ini. Jadi buat kami itu mungkin kalau boleh saya ini salah satu bagian yang paling penting untuk kita perhitungkan dan kemudian untuk melakukan penilaian siapa yang pantas menjadi wapres, karena bagaimanapun meraup suara dari kaum Gen Z dan milenial ini sekarang menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia. Jadi pilihan-pilihan itu dari masing-masing cawapres itu harus penting kita perhitungkan dalam konteks ini. Gitu. Baik Pak Yusuf Lakaseng, meskipun sudah ada 5 nama yang mengerucut, tapi politik itu dinamis kan ya. Apakah Partai Perindo tetap akan mendorong untuk mengajukan kandidat sendiri, mengingat Perindo juga mempunyai tokoh-tokoh besar yang kompeten begitu? Ya, seperti saya bilang tadi, kita sebelumnya mengusulkan Tuan Guru Bajang ya, ketokohannya kan nggak kaleng-kaleng gitu loh, pengalaman politiknya lengkap, pernah di DPR, 2 periode gubernur, seorang ulama muda, pimpinan ormas besar di Nusa Tenggara Barat. Tapi kami tidak memaksakan harus itu adalah harga mati ya, politik kan harus ada kompromi ya, harus ada diskusi, pertimbangannya menurut saya harus kompleks dan menyeluruh. Kalau dilihat dari hasil survei, sepertinya kan yang bersaing ketat kan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Maka posisi cawapres, figur yang akan dipilih itu memang sangat menentukan. Harus terpastikan bahwa dia menambah elektabilitas, bukan justru menurunkan elektabilitas. Di situ poinnya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Kemudian tadi ada Pak Rampun Cayo, Ketua Umum Seknas Jokowi, dan juga Pak Kennedy Muslim, peneliti indikator politik, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore.